Bapak, Ibu, dan Saudara yang selalu dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kami selalu berharap, kami selalu berdoa untuk saudara seiman, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan yang sangat baik oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan. Dan mengucap syukur hari ini Tuhan pertemukan kembali kita dalam ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Walaupun masih online, walaupun masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi mari kita imani bersama, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita, kuasanya, hadiratnya turun menyertai setiap kita. Dan bagi sidang jemaat yang rindu memberikan persembahan, janji iman, dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar masing-masing. Tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati, jiwa, serta pikiran kita untuk Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa kami hadir, kami datang kepadamu membawa segala ucapan syukur kami, membawa segala hormat kami hanya untuk-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas setiap kasih, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti. Bapa, berkati setiap kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, yang sedang memiliki pergumulan maupun berbeban berat, kiranya Tuhan beri kelegaan, karena kami percaya hanyalah Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Bapa, ampunilah kami, kuduskanlah kami dari segala dosa kami Bapa, sehingga ibadah kami ini layak, hingga ibadah kami ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam campur tangan kuasa-Mu saja. Kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku. Mari kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Rajaku
Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Margono. Shalom saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa, saya berharap supaya saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kiranya damai sukacita akan selalu melimpah di dalam kehidupan saudara-saudaraku pada saat ini. Saudaraku, hari ini kita masih beribadah live streaming, ibadah online. Dan kita bisa menemui melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan pada saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kuasa Allah boleh ada di tengah-tengah kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu karena meskipun situasi pandemi pada saat ini belum selesai, namun kami tetap beribadah, kami memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi seluruh pendengar melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Terberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, pada hari ini, kebenaran firman Tuhan berjudul Janji Penyelamatan Manusia. Dan bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku. Saudara-saudara bisa menyimak di dalam 1 Yohanes 4, ayat 7 sampai yang ke-10. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Amin. Terberkatilah kiranya pada hari ini ketika membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, Alkitab menegaskan karakter Allah yang paling luhur, paling luar biasa, yaitu kasih. Kasihnya kepada manusia. Yohanes mengajak, mengundang, memberitahukan supaya kita saling mengasihi. Representasi dari karakter Allah yaitu kasih. Kasih itu menjadi dinamika, motivasi bagi anak-anak Tuhan. Ia bisa mempraktekkan dalam kehidupan bernegara. Landasannya kasih. Ia bisa mempraktekkan kehidupan dalam masyarakat. Landasannya kasih. Ia bisa mempraktekkan kehidupan landasannya yaitu di dalam keluarga. Supaya keluarga, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, ayah, ibu mengasihi anak, dan sebagainya. Begitu juga gereja. Gereja adalah landasannya kasih. Dan Allah lah sebagai pemimpinnya.
Dan ini agar setiap orang mempraktekkan, menandakan bahwa kasih itu membuktikan ia sudah lahir baru. Ia memiliki kasih juga membuktikan, menandakan ia mengenal Allah. Sehingga di dalam kehidupan, Kristus itu ada di dalam kehidupannya. Karena kemanapun dia pergi, kasih itu nyata di dalam kehidupannya. Salah satu fakta penting tentang Allah kasih, yaitu begitu besar kasih Allah kepada manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, saudara sudah hafal dengan ayat ini karena ayat ini adalah sering menjadi ayat hafalan. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 saya akan bacakan untuk saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah fakta penting tentang Allah kepada manusia. Ukuran Allah di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini, begitu besar kasih Allah. Kasih itu sempurna, tidak terbatas oleh waktu, ruang, tempat, bahkan melampaui segala-galanya. Bahkan manusia gagal mentaati kasih pun itu masih tetap dinyatakan kasihnya. Saudara, manusia ukurannya relatif tentang kasih. Tetapi Allah mutlak kasih itu kepada manusia. Dan standar daripada acuan bagi setiap orang percaya, orang yang mengikut Yesus, ya kasih. Standarnya kasih Allah kepada manusia. Allah lebih dulu mengasihi manusia. Itu yang menjadi standar bahwa setiap anak-anak Tuhan harus mengasihi. Kita tidak bisa memakai suatu ukuran kita untuk menyetandatkan kasih kita kepada sesama. Tidak bisa. Karena kasih kita itu ya terbatas dengan ruang, waktu, tempat, bagaimana orang itu mengasihi. Tetapi kalau Allah itu tidak terbatas ruang, waktu, tempat, bahkan melampaui segala-galanya. Tetapi manusia terbatas. Kalau manusia, engkau mengasihi aku akan mengasihimu. Engkau mengantar makanan, aku akan mengantar makanan kepadamu. Aku mencintaimu kalau engkau, dan sebagainya. Tetapi Allah tidaklah sedemikian ukurannya. Sehingga kasih Allah itu luar biasa, nilainya tidak terbatas. Kasih Allah itu ya sempurna. Kasih Allah itu melampaui segala-galanya. Bahkan setiap orang yang sedang berdosa pun Allah mengasihi. Ketika Anda sedang berdosa pun Allah tetap mengasihi saudara. Allah tetap mencari saudara. Allah tetap ingin di dalam kehidupan saudara. Allah ingin supaya saudara tetap dikasihi. Sasarannya siapa? Sasaran kasih Allah itu ya manusia. Manusia itu sasaran kasih Allah. Kasih Allah itu tidak kosong, tidak nihil, tetapi nyata kasih itu. Kasih itu sempurna. Sasarannya di dalam Yohanes pasal 3 ini, begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu dan segala ciptaan yang ada. Itu Allah mengasihi. Itulah sebabnya ciptaan Allah, semua jagat raya ini ciptaan Allah. Itulah sebabnya katakan
firman Tuhan itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini berbicara mengenai dunia, menunjukkan kondisi pada saat itu bahwa ketika manusia berdosa pun, ketika manusia tidak sesuai dengan apa yang Allah mau, Allah tetap mengasihi. Dosa itu hamartia. Hamartia itu artinya tidak sesuai dengan sasaran, melenceng dari apa yang direncanakan. Tetapi Allah tetap mengasihi. Sehingga dikatakan dunia telah jatuh dalam dosa pun Allah masih tetap mengasihi. Dikecewakan Allah sesungguhnya. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Mari kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk saudara Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dalam situasi kondisi manusia jatuh dalam dosa pun Allah tetap mengasihi. Saya tidak tahu hari ini saudara seperti apa. Allah selalu menaruh kasih-Nya kepada manusia. Allah selalu menaruh kasih pengampunan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Sebenarnya kita tidak layak. Saya tidak layak, saudara tidak layak karena dosa-dosa kita. Tetapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, Allah memberitahukan supaya kita datang kepada Tuhan, kita menyembah kepada Allah karena kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah tetap kepada manusia, sasarannya dan bagaimana saudara bisa menerima kasih itu. Keselamatan akan diterimakan kepada saudara kalau saudara mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamanya. Janji keselamatan itu dinyatakan dalam kehidupan saudara kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saudara, bukti kasih Allah itu, Allah tidak hanya teori tentang mengasihi manusia, Allah ada bukti bahwa kehadirannya Yesus Kristus ke dunia itu adalah satu bentuk buktinya yang mengasihi manusia. Jadi inkarnasi Yesus menjadi manusia itu adalah menjadi suatu klimaks kasih Allah kepada manusia. Itulah sebabnya di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 akan saya bacakan untuk saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar kembali, orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan. Ini adalah salah satu klimaks di mana Tuhan Yesus itu hadir. Tuhan Yesus itu ada. Dan hari ini Tuhan Yesus akan selalu ada dalam kehidupan saudaraku. Meskipun hari ini pandemi belum selesai.
Itulah sebabnya anaknya yang tunggal diberikan. Anaknya yang tunggal diberikan, dalam bahasa itu monoges. Monoges itu memberikan jenis keturunan yang unik. Yesus yang luar biasa itu diberikan kepada kita untuk pengampunan dosa. Itulah sebabnya mari kita akan mendekat kepada Tuhan, karena janji keselamatan itu diberikan. Paulus menegaskan Roma pasal 5 ayat yang ke-8, beginilah kebenaran firman Allah, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paulus memberikan suatu penjelasan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Cukup jelas bahwa Kristus untuk kita, untuk saya dan saudara, dan Ia akan menyelamatkan, hadir dalam keadaan apapun hidup kita. Ia akan selalu ada. Kasih-Nya yang luar biasa. Itulah sebabnya Ia tidak akan biarkan kita sendirian tergeletak dalam situasi masalah seperti ini. Tapi Allah akan memperhatikan hal-hal yang sedemikian. Kasih Allah itu merupakan suatu pengorbanan yang sangat mahal, karena dosa menuntut harga yang sangat mahal. Kristus telah mati untuk kita ketika saya, saudara-saudara masih berdosa. Dalam 2 Timotius, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Mengasihi saya dan saudara. Apalagi saya dan saudara mengasihi Dia, maka kita akan diberkati. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, tetapi Allah ingin pada saat ini supaya kita diberkati oleh Tuhan. Apa tanggapan kita? Apa yang respon kita sebagai kasih Allah di dalam kehidupan saya dan saudara? Tidak lain, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Kita harus menerima Yesus dalam hidup kita, karena Yesus selalu peduli. Ketika ada orang sakit, disembuhkan. Yesus peduli ketika ada orang lumpuh, dipulihkan untuk berjalan. Yesus peduli ketika ada orang kekurangan, Tuhan memberikan. Itulah sebabnya mari saya dan saudara datang kepada Yesus, karena Yesus peduli menolong dalam kehidupan kita. Meskipun masa pandemi hari ini belum selesai, kita datang kepada Yesus karena janji keselamatan buat kita, buat saya, buat saudara-saudara telah dinyatakan. Mari kita akan memberikan, mari kita akan menunjukkan bagaimana kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kembali di dalam Yohanes, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-12-nya. Di situ dikatakan ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang menerimanya diberi kuasa, diberi kemampuan untuk menghadapi masa pandemi hari ini, untuk menghadapi segala penyakit yang ada, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada pada hari ini.
Itulah sebabnya ayat ini berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Haleluya. Ini luar biasa buat saya dan saudara. Karena saya dan saudara diberi kuasa untuk dapat menghadapi semuanya. Untuk melakukan semuanya. Dan satu yang perlu saudara ketahui. Keselamatan, janji keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk saudara. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kasih Allah itu diberikan bukan berdasarkan kelayakan saya dan saudara, tetapi bagaimana orang itu menyambut Yesus dengan iman, pengharapan. Setiap orang yang percaya harus mau menerima, karena dengan iman ia dapat diselamatkan. Mari saya ajak saudara hari ini datang kepada Yesus. Janji keselamatan itu diberikan kepada saya dan saudara. Jika saya dan saudara mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat, Ia peduli terhadap engkau, terhadap kita. Ia akan menolong, Ia akan menguatkan, Ia akan selalu mendampingi. Malaikat-malaikat Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan takut, karena janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan tidak pernah belenjani, tapi Tuhan akan menempati setiap apa yang menjadi kerinduan dan keinginan. Sehingga saya dan saudara menjadi ciptaan-ciptaan Allah yang hamartia, tidak melenceng, tapi menjadi tujuan utama. Supaya kita bisa mengagungkan nama Tuhan. Agungkan nama Tuhan, percayalah dengan iman, yakini, agungkan setiap saat, setiap detik. Dan saudara akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Nantikan berkat-berkat dari Tuhan saat ini di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur karena firman-Mu, janji Tuhan yang boleh kami terima. Dan kami percaya Engkau akan memberi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan, kami percayakan kebenaran firman-Mu. Biarlah anak-anak-Mu sungguh-sungguh dikuatkan di dalam Tuhan. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan nyanyian pujian nomor 320. Padaku ada sahabat, mari kita nyanyikan semua ayat. Kepada Tuhan
mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk doa syafaat, doa berkat, dan doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta Margono. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama menutup di dalam doa pada hari ini. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, saudara-saudara, terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama, kita akan berdoa. Bapa, sungguh mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau sudah memimpin ibadah dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan, perpuluhan, janji iman diberkati Tuhan di dalam segala hal. Hari ini yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk anak-anak mereka diberkati Tuhan. Kerinduan hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam posisi, kondisi apapun pada hari ini. Kami percayakan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih rahmat Tuhan akan selalu memberkati saudara-saudaraku dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, tetap semangat meskipun pandemi belum selesai dan saudara masih beribadah di rumah masing-masing. Jaga kesehatan melalui olahraga dan makan makanan yang bergizi. Lalu taati prokes. Dan ini sangat penting sekali supaya saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Yang ingin didoakan, silakan melalui nomor yang ada di bawah ini untuk dikirimkan dan kami akan dukung di dalam doa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.